Halo, balik lagi bersama gue Alfian Deltoid. Dalam kesempatan kali ini kita udah bertemu langsung bintang tamu. Oi, kita banyak narasumbernya malam ini. Siap. Kita lagi di mana nih, Ki? Lagi di kantor Dia Global. Ini kantor yang bergerak di Bidang apa lu mau, gua ada. Palu gak ada. Bener. Oke, suara kedengeran ya? Sip. Kedengeran ya. Nah, ini di sebelah kanan gua atau di sebelah kiri teman-teman semua atau di tengah-tengahnya tepatnya ini ada Bapak Dulhak. Iya, dia so ganteng. Iya. Dan gua hari ini nge-host nggak sendirian karena ditemani dengan Oki Gawok. Gawok. Gawok Conga, jangan. Oki Purna. Oki Purna. Yoi. Kenapa Purna? Karena gua purna tugas. Kenapa nggak Oki Deltoid? Ya, itu dulu. Sekarang gua netral. Oki Deltoid itu kalau lagi sispek ya? Lagi sispek. Sispek. Sekarang lagi segitiga. Sekarang udah one pack. Bulat. Oke, dalam kesempatan kali ini Kita akan mewawancarai narasumber. ngobrol. Lebih enaknya sih ngobrol-ngobrol. Nah, Gua kayak abis kena kasus ya. Iya. Lo kena skandal lo. Skandal jepit. Sendal. Nah, Lawakan bapak-bapak. tua dong gua. Oke, lanjut. Bapak-bapak kan gua. Iya. Oke, dalam kesempatan kali ini kan gua lagi ngepoin Instagramnya Dulhak. Iya. Jadi gua juga, Bang. Dulhak ini gue disclaimer dulu sedikit mengenai Dulhak adalah seorang pengusaha muda bisa dibilang? Enggak, jangan lebay lo. Kuli, Pak. Kuli udah punya kantor, men. Dia suka merendah, Pak. Jadi Dulhak ini adalah bisa bilang CEO ya, Bisa. CEO dari Dea ya. Terlalu keren Ya kita. Beliau ini kalau gue lihat dari Instagramnya itu, gila itu. Keluar negeri mulu, men. Kata gue mau gue intip Jalan-jalan mulu. saldo rekeningnya kagak ada duit, tapi bisa keluar negeri mulu. Gue bingung. Giliran gue mau pinjem duit susah banget gitu kan. Nggak ada, Bang, gua nggak ada duit. Tapi jalan-jalannya kemana aja, Ki? Turki. Labuan Bajo. Raja 4. Raja 5. 5, 6, 7. Langit di surga dong. Oke. Terus yang update ini nanti mau kemana? Ini ke Paris ya. Paris. Mau ketemu Messi. PSG. Oh iya, Mbappe ya. Lu sebenarnya apaan sih? Kerjaan lu ngapain sih? Hakim Kadis. Kerjaan lu ngapain sih? Oke. Gua kebetulan nih ya. Iya, pokoknya duit kagak punya, tapi keluar negeri mulu kata gitu, gue. Pak. Gua juga bingung, Pak. Bisa begitu gimana sih caranya? Padahal cekotan Shopee masih banyak banget tuh belum dibeli. Masih bisnis ya? Ya. Oke. Ya, Dul. Ya kebetulan dalam beberapa waktu terakhir gua dapat kerjaan lah. Jadi ngurusin travel. Dan konsekuensinya ya ketika ada grup kita nemenin lah gitu. Bahasanya apa? TL dong. Iya, kita istilah kerennya mah tour leader. Tour leader. Istilah kerennya nih ya. Padahal mah aslinya, Pak, Calo. lu kalau yang lu lihat kan kayaknya keren-keren gitu ya. Iya. Emang keren, Pak. Padahal mah behind the scene-nya mah kita geretin koper. Beneran itu? Lah iya, Pak. Beneran? Lu gua tanya ini Ya ngapa kan- jadi ngeluh? Iya kan kita Jangan kan ngeluh dong. ya kan kita kan lu lihat senengnya doang. Iya. Ya emang manusia Intinya sama begitu. lah, sama semua kerja. Ya gitulah intinya gue jadi tour leader dan kebetulan nih sama tahun 2021 lumayan banyak lah grup yang berangkat ke Turki, ke mana tadi? Raja 4, Raja 5, Raja 6, Labuan Bajo. Jepang juga bisa ya? Jepang. Belum, tapi lagi Ada list ya? Ada list ke sana ya? List di sana. ada. Jadi kebetulan nih langsung iklan nih, Pak ya. Enggak apa? Kali aja ya, Ki ya, kita ya berangkat ya. Gua berangkat dapat diskon. Iya. Boleh. Kali aja kita dapat promo ke Iya. berangkat gratisnya ke Paris gitu kan ya. Siap. Nih yang ini jangan di skip nih. Nih, gua mau iklan. Amin. Jadi kebetulan kita yang nama travelnya Angkasa Yudhistira Travel nih, Pak. Oke. Jadi kita
selama pandemi ini salah satu paket wisata bestseller itu ke Eropa, tepatnya ke Turki. Oke. Jadi kenapa banyak yang kesana, bahkan gue hampir tiap bulan ya, dari Januari sampai Juli kemarin itu tiap bulan nemenin grup Ke Turki. itu, karena memang saat ini harganya itu sangat-sangat terjangkau lah. Gitu. Lu tebak deh, lu kalau misal ke Eropa nih, ke Turki. Tahan dulu, tahan. Iya, gimana? Itu ntar bakal pertanyaan gua. Oke. Terus itu bakalan pertanyaan gua nanti. Udah gua daftar list. Enggak, itu Turki masuknya Eropa apa Asia sih? Gue pengen tahu nih, gue kan belum pernah ke sono. Jadi Turki ini, ya pertama nih, alasan kenapa banyak yang ke sana, karena memang border yang dibuka dari negara untuk wisatawan yang ada sekarang itu salah satunya Turki, dan secara persyaratan kunjungan ke sana itu tidak terlalu rumit lah gitu. Dan, jadi pemerintah sana malah menganjurkan. Iya, mereka sudah welcome. Kalau negara-negara lain kan lockdown segala macam ya kan. Ya, mungkin ya, karena kan salah satu masukan mereka dari pariwisata. Dan memang nih Turki itu salah satu destinasi wisata favorit para wisatawan. Karena lu di sana mau apa aja ada nih, Bro. Wisata udara lah ya, naik balon. Ada. Mau naik kapal nih, Selat Bosporus ada. Mau main salju, ada musim salju di sono. Apalagi banyak lah wisata sejarah. Wisata sejarah sih. Lu tahu Masjid Hagia Sophia? Hagia Sophia. Ya. Itu yang ikonik banget itu. Gue pernah baca sih, gue belum pernah kesana. Apa coba ceritain sejarahnya, Pak? Ayo. Kan gue yang bikin konten, gue pasti tahu. Jadi itu Masjid Hagia Sophia tuh dulunya masjid di kerajaan Konstantinopel tuh, bahasanya WD. ini Bang, dulu gereja. Ya. Gereja. Jadi di zaman pemimpinan Konstantinopel tuh menjadi gereja dan diubah menjadi masjid tuh tahun berapa gue lupa sih. Gue pernah baca. 1400 ya, 400. Yang direbut dengan Muhammad siapa? Al-Fatih. Al-Fatih. Iya. Ada nilai sejarahnya nih. Enggak, diresmikan kembali. Itu pokoknya dijadiin masjid, terus jadiin gereja. Beberapa kali Iya, ganti. beberapa kali ganti, Dan sekarang statusnya sudah jadi udah resmi kembali. masjid ya. Jadi kalau kita Terbesar itu di Turki. Nggak terbesar, tapi yang paling bersejarah lah. Paling bersejarah. Lo kalau sekarang ke sana itu udah bisa sholat, dan alhamdulillah gue sempet ngerasain juga sholat Jumat di sana, bro. Mantep lah. Gitu. Anyway, nih gue mau nanya nih. Tadi kan udah lu bilang istilahnya lu travelingnya ke Turki, kemudian Labuan Bajo, Raja Ampat, dan baru yang di luar negeri cuma Turki doang deh. Iya, karena memang selama pandemi ini yang masih dibuka ya. Yang buka baru. Oke. Nah, gue mau tahu nih arranging budget. Nah, karena kalau gue lihat lu jalan-jalan mulu, tapi kalau pas giliran gue minjem duit aja lu susah banget gitu loh. Ya kan? Bang, gua nggak ada duit. Soalnya yang kemarin belum lunas, Pak. Oh iya. Lain cerita. Lah orang minjem mah takut nggak dibalikin, Pak. Oh iya. Lu jaminannya apa? Lu mau minjem duit. Nah, pertanyaan gua nih, Kalau gue bilang sih ya apa ya, traveler, backpacker juga, kalau gue lihat dari listing lu yang lu posting itu murah banget. Ya. Tapi kalau dibilang eksklusif atau eksekutif kelas juga, ya gimana ya? Ya worth it juga sih gitu. Okay. Tapi gue mau tahu nih, jujur ya, itu traveling ke Turki, Labuan Bajo, kemudian ke Raja Ampat, itu arranging budget lu tuh berapa? Mungkin teman-teman kita yang hobi traveling, backpacker bisa lebih tahu gitu. Minum dulu ya, aus. Oke. Padahal gue yang ngomong mulu ya dari tadi ya. Kamu lu ya kayaknya. Gue ikutan lah. Oke, iklan lagi, gue demen nih. Oke, jadi ya memang ya lagi pandemi gini. Kalau non pandemik itu gue tahu banget. Pasti kisar di range-nya kalau ke Turki, kalau kata teman gue ya, yang udah itu range-nya sekitar 30-an ke atas lah. Oke, lu tebak berapa? Kalau gua sekitar 35-an. Oke, nawar ya. Oke ya, memang sebenarnya non pandemik ya ke sana atau ke Turki tepatnya itu di angka 20 juta ke atas lah, 25 ya, makanya tadi dibilang 30 jutaan masih sangat worth it. Masih normalnya segitu. Dengan hotelnya ya pelayanannya ya. Dan di angka saya di Stra Travel, asik, iklan lagi gua.
iklan mulu. Gua harus berangkat nih Ki. Kita berangkat Ki. Berangkat dong. Iya. Jadi kita itu sekarang lagi ada promo gila-gilaan lah pokoknya. Jadi kalau lu bilang 30 juta, lu bilang 35 juta, gua jual paket cuma 10 jutaan. Kok bisa? Nah, bisa dong. Kok bisa? Dan itu udah termasuk nih, pertama tiket pesawat pulang pergi. Tuh, hotel bintang 4, bintang 5, banyakan bintang 5-nya sih. Terus apa lagi? Lu dapat makan pagi, siang, sore, malam 3 kali. 3 kali. Wifi. Apalagi wifi. Iya. Bis pribadi. Jadi kita dari Turki tuh keliling kota Pak. Oke. Jadi dari Istanbul, Bursa, terus Kusadasi, Pemberkas segala macam, kembali ke Istanbul itu pakai bis. Gitu. Dan kita sewa bisnya sendiri. Terus apalagi sudah termasuk tiket-tiket wisata. Ada tour leader dari Indonesia yang merangkap sebagai fotografer. Oh, jadi udah istilahnya kalau kita bisa bilang Videographer juga ya. bawa badan aja sih udah Iya, lu udah bawa kemana-mana ya. paspor. Iya paspor kan, paspor sama badan doang kan. Yoi. Coba tinggal pakaian apa yang kita bawa aja. Ya lu mau ganti Pak. Iya, pakaian kita bawa kalau nggak kita Itu bawa enak cuman 10 juta loh Bang. 10 juta. Bayar. Nah, itu Turki. Bisa aja Pak, nyautnya Pak. Itu Turki. Nah, kalau misalnya yang domestik lah. Domestik. Nah, dalam Domestiknya negeri. kayak Raja Ampat, Labuan Bajo. Turki ini ya sebelumnya nih kalau memang teman-teman ada yang pengen ada niatan mau ke luar negeri di masa pandemi ini, manfaatin deh kesempatan ini karena emang ini lagi terjangkaunya. Ya. Dan karena emang lagi pandemi juga Ya. gitu. Nah, kalau non pandemi pasti itu harga balik lagi ke harga normal. Ke normal rate ya. Iya, di angka 25 sampai 30. 30. Nah, ini domestik tadi, domestik. Nah, kalau domestik kita ada Bangka Belitung, Raja Ampat, Labuan Bajo, Bali, Lombok segala macam. Rate budgetnya? Yang paling best seller adalah Labuan Bajo. Labuan Bajo. Itu cuma 5 jutaan, Bro. 5 jutaan. Yang bener nih. 5 jutaan. Lu itu udah ya tadi gue bilang makanya Ayah itu tuh terkenal hemat. Oh, Tapi hemat, lengkap. Hemat, Iya. Udah kayak itu ya, supermarket. 5 jutaan. Itu tour travel apa ini Pak? Indomaret. Iya, jadi itu kalau yang domestik itu Tapi itu nggak backpacker. enggak. Hotel ya? Hotel dong. Hotelnya Kalau di bintang. Labuan Bajo itu kita kan sailing. Di kapal. Sailing itu kita tidurnya di kapal. Oh, Lu Bapak ini kerja mulu sih ngali. iya. Gua kayaknya kerja mulu ya. lu dibiar kayak artis-artis, story di kapal. Pulang-pulang mabuk laut. Puyang lu. Gitu. Jadi kalau Labuan Bajo itu kita paketnya biasanya 4 hari, Kamis, Jumat sampai hari Minggu. Nah, itu 3 hari kita nginep di laut, di kapal. Jadi kita keliling beberapa pulau, ada Pulau Padar, Pulau Kanawa, segala Terbang ambing lu Bang. Terbang ambing. Itu berarti 4 hari 4 malam ya? Iya, di kapalnya 4 hari 3 malam, 4 hari 4 malam. 4 hari 3 malam. 3 malam. 3 malam ya. Itu makannya gimana tuh Pak? Kalau boleh tahu Pak. Kan di kapal nih. Lengkap dong. Ya kan Enggak. udah disiapin lah. Oh, udah disiapin Udah ya? disiapin lah. Nggak Gua mungkin kira lu- belanja dulu Makanya gitu apaan? kan. Ya nggak mungkin lu mau makan harus nyemplung dulu, mancing dulu nyari ikan kan ya. Kan tur leader. Oh iya. Jadi kalau nggak disiapin mah ya, istilahnya kalau kita bilang mah babu-babunya traveling gitu. Bapak terlalu terbuka Pak. Iya. Lu jangan bocor-bocor Pak. Saya ngerasa sih. Oke Dul. Ini kan tadi kita bilang kalau misalnya traveling kan sekarang udah waktunya buat lagi pandemi gini manfaatin lah kalau misalnya kalian untuk jalan-jalan gitu Ya, kan kalau dengan emang ada budget, ada waktu, budget. ya silakan. Ya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong kalau misalnya perjalanan traveling kita wisata ke Turki kemudian ke ini yang jadi pertanyaan gua kalau misalnya Apa ini? keluar masuknya itu prokesnya gimana? Nah, itu yang jadi Karantinanya pertanyaan gua juga. gimana? Karena dari beberapa teman gua ya, Ya. beberapa teman gua yang pergi wisata ke luar negeri, justru kosnya lebih mahal ketika dia balik lagi ke Indonesia. Nah, kayak ini apa Yang viral kemarin. Iya, viral kemarin yang kabur ya kan. Yang kabur kemudian apa Kak Nikita Mirzani juga Goreng kan. terus goreng.
Nah balik ke sini justru lebih mahal 2 kali lipat gitu. Oke, jadi ini sekalian informasi penting banget nih ya sebenarnya ya. Yes, karena emang kita lagi masa pandemi ya, Iya. masa COVID. Jadi ya pertama namanya di masa pandemi ya, sebenarnya bukan cuma jalan-jalan ya. Lu mau ngapain aja pasti prokesnya ngikutin regulasi yang ada. Betul. Kayak misal lu dari sini mau ada tugas ke luar kota penerbangan, ya ada PCR segala macam. Itu seperti udah new normal lah. Gitu. Nah untuk luar negeri sendiri, semua penerbangan karena kan kita klien dari seluruh Indonesia, meeting point di bandara di Jakarta. Nah kalau ke Turkinya sendiri itu cukup PCR ke Turkinya. Cuma kan kadang dari daerah ke Jakarta harus vaksin ya. Iya. Gitu. Nah nanti sampai Turki kita nggak ada karantina. Nah itu yang mau jadi pertanyaan gue juga. Kenapa kita pas nyampe Turki kok nggak dikarantina? Sedangkan kita pulang ke negeri sendiri malah dikarantina tuh gimana? Gue bukan presidennya Pak. Oh lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya mungkin karena emang di sana regulasinya sudah dilonggarin karena Khusus dari Turki. enggak, kita ke Turki Ke Turki nggak sampai Turki dikarantina. nggak dikarantina. Bisa dari langsung city Turki tour. ke sini. Langsung Nah. dilepas gitu aja bang, kayak lu abis keluar kandang, tali lu dilepas, set, bes, Ya, gitu kayak aja biasa udah. lah. Enggak ya, tetap kita dicek dulu kan visa Iya. dari Indonesia. Dari Turki ke sini. Nah, dari Turki ke Indonesia sampai saat ini itu masih ada kebijakan regulasi karantina. Karantina. Nah, ini nggak perlu angkat sih Pak isu ini. Gak apa-apa, kita terbuka ya. Kita belak-belakan di sini Tapi, Tapi gini, karena begini, lu ngeri kepleset nggak ntar? Salah ngomong lu. Mana. Karena begini nih, Dul. Ketika orang mau niat untuk traveling keluar, ya pasti dia kan udah siap nih, wah budgetnya murah nih, Iya. 11 juta gitu. Ya. Jangan sampai kejebak. Oke, betul. Jangan sampai kejebak ketika pas udah 11 juta kita jalan. Nah ternyata ada, ini loh kos lagi kalau misalnya kalian udah balik lagi ke Indo, Ya, betul. kosnya ini lagi. Ya, jadi mereka bisa mikir, bisa ya, hitung-hitung. jadi memang ya karena kita sebagai warga negara yang baik Pak ya, Ya, jadi betul. harus mengikuti regulasi yang ada. Betul. Nah sampai saat ini kemarin tuh sempat karantina dibikin 8 hari dari Juli, Agustus, September. Nah itu sempat 8 hari. Makanya gue 2 bulan itu nggak ada grup ke Turki karena 8 hari itu lumayan lama. Ya ibaratnya kita jalan-jalan di sono 8 hari, karantina 8 hari gitu. Setengah bulan. Gitu. Jadi banyak yang reschedule. Nah, untuk kebijakan karantina sendiri ada 2 sebenarnya, Pak. Ada karantina di Wisma, ada karantina di hotel. Nah, kalau sesuai edaran dari pemerintah yang gue tahu ya. Kalau di Wisma kalau itu di Wisma adalah itu TKA. untuk pelajar, terus TKW, TKI segala macam atau yang dinas-dinas gitulah gitu. Nah, untuk wisatawan itu direkomendasikan ke hotel. Hotel. Ya, selama 5 hari 4 malam. Adapun biayanya itu range sekitar 3,5 juta sampai 4 jutaan. Sampai Berapa yang hari? 20 juta juga ada. Package. Iya, package. Dia juga ada paket-paket 3,8 itulah sekitar sampai 4 juta lah makanya. Oke. Ya tergantung sih ya, lu mau hotelnya kayak mana. Kalau yang artis-artis yang 20 juta juga ada gitu. Oke. Cuma kalau gue biasanya rekomendasiin ada yang sudah rekanan dengan kita itu ya hotel yang di budget 4 juta ada. Tapi tenang aja bro, walaupun lu spending untuk hotel tetap masih jauh lebih murah dari kondisi normal. Gitu. Lah sekarang lu jalan-jalan ya 10 jutaan ya, sama ini ya paling habis-habis 14 jutaan lah. Gitu. 14 jutaan. 14 jutaan ya berarti dari ya itu tadi ya paket 11 masih tambah 4 atau 5 lah ya. Ya 15 juta 15 lah. 15 juta. Tapi Pak, nyatanya gini Pak. Kita ngekhawatirin yang begitu ya. Tapi lu ngapa sih? Deketan dikit lah biar kedengeran. Iya. Ya, ini dikat aja ntar. Lu ada maksud ya, Gi? Ngeri juga deh. Enggak. Gimana? Gini, kadang gue mikirin sampai sedetail itu juga terus terang. Betul. Kita edukasi sebelum berangkat di bandara. Ini ada karantina, estimasi biaya segini-segini. Iya. Nyatanya Pak, pas di sana Pak, pas di Turki. Jadi kan di sana kita bakal ngunjungin beberapa tempat shopping lah ya. Kayak ada Grand Bazaar, ada Taksim Square segala macam. Nah, sebagian besar, ya nggak semua sih ya, tapi kebanyakan itu spending shoppingnya itu melebihi harga paket kita Pak. Wadaw. Jadi gua tidak perlu khawatir masalah itu. Itu gua curiga antara dia emang bener suka shopping. Iya. Sama satu lagi. Apa? Justin.
Iya. Bagasi gue penuh nggak bisa Iya, jadi makanya memang sebagian ya mereka memang pasti udah nyiapin budget lah untuk jalan-jalan ke luar negeri. Tapi mungkin kalau di Turki salah satu pemasukan warga-warganya juga. Iya, karena mungkin pemerintah sana juga membuka untuk border untuk asing supaya roda ekonomi di sana tetap terus berputar. Iya, karena beberapa kali gua ke tempat-tempat wisata itu ngobrol dengan warga setempat, ya mereka bilang, "Wah, ini masih jauh dari normal, Bro." gitu. Mungkin turun sampai 10 kali lipat dari normal. Apalagi nggak ada gitu. Beda dengan di Indonesia. Sangat bagus. Ya, gua nggak komen gua. Cari aman ya. Iyalah. Cari aman daripada Enggak, regulasi pemerintah Indonesia masih lumayan lah. Kita masih bisa banyak sekarang udah pemerintah udah mengerti kita loh. Iya betul. Lu mau ke Bali, Raja Ampat bisa. Yang penting apa? PCR. Tapi gini bro, gue nggak berani kalau ngebahas soal pemerintah. Gue soalnya kan orang yang nggak tahu, takut salah ngomong apa gimana. Iya, biar aman gitu aja sih Pak. Tapi kan kita dari tadi ngomong fair sesuai edaran pemerintah. Lu mau ke Bali ya PCR sekarang kan update-nya kan. Gue pengen nanya sebenarnya. Walaupun sebenarnya mungkin kita bisa beli iPhone 13 tuh total. Mungkin udah puluhan kali dicocok hidung. Tapi kan kemarin gimana? Udah, ya gue pertanyaan doang nih ya. Lu nggak usah jawab, nggak apa-apa kan. Oh ya udah. Nggak tahu. Kenapa kita masih PCR ya? Kan kita udah divaksin. Vaksin ya. Coba Pak. Vaksin 2 bantuin kali. jawab Pak. Udah diinjek 2 kali nih bang gua. Itu yang lucunya, bukan lucunya. Dan jadi pertanyaan gua, PCR itu hanya berlaku untuk penerbangan. Ya itu dia. Tapi udahlah, kita bahas yang lain aja lah. Gue takut salah ngomong, bener. Bener itu yang berhak jawab itu Pak Dokter Tirta. Iya. Oh iya benar. Aduh. Yang pasti kita ngikutin lah aturan dari pemerintah. Yuk, yang mau jalan-jalan tuh 10 Bisa juta, langsung. udah bisa ke Turki. Oke Dul, nih kita kan tadi udah ngobrol mengenai travelingnya, arranging budget, kemudian tadi ya habis kalau misalnya karantinanya, PCR ya istilahnya regulasinya lah, peraturannya ketika lo harus niat untuk jalan-jalan ke luar ya, keluar kemudian ke luar daerah gitu, luar negeri maupun domestik. Nah, gua mau nanya nih, ketika lu ke destinasi Turki, kira-kira tempat apa sih yang menurut lu paling wah ini beautiful banget, Bagus, banget. best seller lah bahasanya, paling disukai banyak ini orang. paling enak, paling indah gitu. Jujur ya kalau menurut gua pribadi nih ya, kalau dibilang beautiful ya, indah, wonderful tuh pasti tetap Indonesia. Wonderful. Beneran? Dia serius, terutama ketika gua kemarin ke Raja Ampat. Oke, di situ jadi di Raja Ampat itu ada Wayak, ada Pienimo segala macam ya. Jadi ada bukit-bukit karang di sana. Oh iya. Dan kita naik ke atas, sampai atas itu bener-bener capek banget. Pokoknya perjuangan lah. Tapi begitu sampai atas, merinding gua langsung. Itu view-nya, lu lihat deh di IG AYT. Tapi bener, kalau secara gue pribadi view yang pengalaman dan view paling indah ya tetap di Indonesia lah, terutama di Raja Ampat. Karena timur Indonesia itu jempol. Iya. Gue suka kayak lu Pak. Ya, gue di podcast sebelumnya nih ada ini juga, podcast juga sama penambang emas ilegal. Oh pernah? Penambang emas ilegal. Itu di Papua. Jadi penambang emas ilegal tuh dia nggak ada regulasi dari pemerintah? Nggak ada izinnya? Nggak ada. Kalau Ilegal kayak aja. perusahaan kan ada siupnya segala Iya, macam. itu ilegal aja. Jadi benar-benar orang murni nambang sendiri Iya. Mau dibunuh, Pak. Sama orang sono. Oh. Iya. Itu satu emas aja dia bisa sampai 500 juta dalam waktu setengah hari. Cuman itu ya gue bilang ya emang nyawa ya taruhannya nyawa, tapi emang gue bilang Papua emang segalanya kekayaannya nggak dunia aja, Indonesia loh. Iya. Indonesia nih, kita bicara Indonesia. Kalau dunia mah masih ada Bali, bro. Oke. Iya ya. Ada buka listing juga untuk ke Bali? Ada ya. Lengkap lah. Pokoknya lu kepoin aja IG AYT. Oke. Soalnya gua kebanyakan iklan di sini nggak enak. Oke Dul, nih ke Turki nih, gua mau tanya sama lu nih. Sebenarnya sih di Turki itu kan, ya istilahnya destinasi yang apa ya,
banyak sejarahnya. Oke. Nah, Banyak banget. gue mau nanya dari kemarin gue lihat di YouTube, di Instagram, di TikTok, makamnya Mustafa Kemal Atatürk emang beneran itu? Apa nih? Beneran apa nih? Beneran dia bau. Oh ya. Itu kalau ini gue hati-hati banget nih jawabnya. Terus makamnya itu emang bener-bener diituin sampai beton Ya kalau jadi di Turki ada di ibu kotanya di Ankara. Ada makam bapak mereka lah, kalau orang Turki nyebutnya bapak ya. Mustafa Yang Kemal memerdekakan Turki ya? Ya, jadi menurut sejarah Turki itu mereka yang merdeka. Walaupun ya ini sih sebenarnya ini banyak persepsi ya. Tapi kalau ketika kita ke sana itu sih kalau ada orang Indonesia kan banyak yang mengatakan bau apa segala macam. Kalau sampai sana sih kita ya nggak ada yang aneh-aneh sih gitu. Biasa aja. Biasa aja, makam lah biasa gitu. Cuman posisinya udah kayak jadi museum gitu, itu besar di sana. Dan kalau gua tanya sama tour leader orang lokal sana, ya versi mereka yang gue temuin itu ada yang kontra dengan versi persepsi dari orang Indonesia. Enggak, lu nanya tour leader sono, lu emang bisa bahasa Turki? Bisa pak. Coba Gimana coba? Günaydın. Udah selamat pagi doang. Lu tour leader bahasanya selamat pagi doang gimana? Enggak. Jadi emang setiap trip kita itu ada tour leader dari Indonesia yang ngedampingin. Sampai sana ada tour guide-nya. Tour guide sana itu lisensi internasional dan dia bisa berbahasa Inggris, Indonesia. Bilingual lah ya. Ya, jadi aman. Oh, jadi enak ya, maksudnya kalau ada yang nggak tahu kan bisa Kalau translate. pakai bahasa Turki nyasar Pak gue, Pak gak pulang. Lu nyari toiletnya kagak tahu. Itu balik lagi dulu, bener ya? Ya gitulah gitu. Ada yang bau bangke gitu. Gue sih nggak ngalamin gitu, tapi mungkin yang lain. Kalau yang lu alamin? Kalau gue sih ngerasa biasa aja. Oke, berarti ya itu tadi ya dulu ya. Jadi ya kalau berdasarkan yang lu alamin pribadi ketika lu traveling ke sono, berarti makamnya nggak terlalu bau-bau gitu ya? Iya kan pasti juga petugas sana kan menjaga kondisivitas di sana supaya harum apa. Bisa-bisaan aja itu tuh bang. Ya gua nggak tahu ya, entah itu karena dari konten yang gue lihat itu. Iya, dia gue juga tahu dan. Wow. Iya gitu, dan kalau di Indonesia memang banyak yang berpersepsi seperti itu gitu, dan gua sih nggak ada di pihak mana-mana ya, cuman Lu sendiri nggak gua sih nggak bau. bukan berarti gua ngebela Pak Mustafa Kemal gitu. Enggak, tapi lu nyium nggak? Gua tanya kan, Gua lu nggak. pernah ke sono? Enggak. Berarti aman. Iya, karena kan Bohong tuh. Konten doang biar yang nonton banyak. Iya nggak? ya belum tahu lah gitu. Gitu bos. Oke. Mungkin kalau ada traveling lagi yang lebih murah lagi di bawah 5 juta itu. Tapi ntar dulu, Gimana? gue mau nanya. Mungkin ada cerita lucu atau suka dukanya jadi tour leader nggak? Kan gue ngelihatnya lu enak doang dulu. Iya. Lu foto di salju, main ski, ya kan? Wah enak bener nih kalau seumur Itu umur belum kalau pernah salju gua, di mana Bang. tuh? Salju, kalau pas musim salju kita ada Kapadokia ya? 2 tempat yang biasa kita kunjungi. Ada di Bursa di Uludag. Uludag. Ada di Kapadokia itu namanya Mount Etches gitu. Tergantung paket yang dipilih. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau traveling pas lagi ada saljunya itu di Bulan Bursa. di apa nih, bulan apa? Bulan- Oh, kan ada kalau nih musim musim-musimnya. salju itu kalau jadwalnya itu ada di bulan Desember, Januari, Februari. Januari, Februari, Desember, Januari, Februari Tiap ya. bulan Berarti ada. Desember pas nih buat teman-teman yang mau ngikut main salju di bulan Nah. Desember pas banget. Kita ada promo juga malah di awal. Promo mulu lu. Lu Gimana? Iya. Gimana? Jadi enak. Ya, Ayo, gua suapin terus. Ayo. ya kita berharap lah kita berangkat. Iya, ya. makanya. Nah, jadi gimana? Kita ada promo nanti di Januari itu liburan bareng artis. Ice endorsement. Oke, gila. Artisnya siapa? Oh, tahan dulu ya. Tahan dulu ya. Oke. Jadi intinya sih teman-teman kalau mau ngerasain liburan musim salju itu ke Turki lah. Saat ini ya yang sedang buka itu Turki. Dan itu ya experience yang luar biasa lah. Experience luar biasa. Kalau yang belum pernah ya. Iya. Dan dinginnya juga luar biasa. Tuh. Oke. Itu tambah cool dah di sana.
tadi artisnya trip bersama artis segitu kan? Tahu nggak lu siapa artisnya? Nggak tahu. Alfian Delto. Oke, bisa. Ngarep ya Pak. Iya. Jawab tadi dulu. Si Oki nanya tadi tuh. Apa tadi? Suka dukanya Iya, jadi leader. Atau ada ya. cerita lucu nggak sih pernah ngalamin kejadian? Oke, apa jadi gitu? pertama ya Iya karena gue ngelihat elunya tuh enak ya kan. Iya, padahal mah Padahal mah emang enak. ya istilahnya jalan-jalan ya sambil kerja sih. Oke. Ya nggak salah sih ada pemahaman seperti itu Iya, dari teman-teman banyak lah, termasuk orang tua gue juga. Lu jalan-jalan mulu bang ibaratnya. Tapi kan pada kenyataannya kan Kita kerja. Gua ya kerja dan gua fokusnya adalah memastikan dan melayani para peserta untuk semua lancar lah. Gimana caranya dia bisa puas? Iya, jadi mungkin teman-teman ngeliatnya happy gitu, tapi ya emang happy. Ya pasti dibawa happy dong gitu. Cuman mindset kita ketika berangkat itu sebagai tugas itu beda dengan kita benar-benar liburan. Jadi ya tetap kita ya sebenarnya kerja. Gak enaknya. Jadi lu nggak ngerasa liburan tuh? Ya ada, ya pasti kita ngerasa liburan lah. Cuma kan pasti awalnya gue gitu Pak, wah enak nih jalan-jalan sambil liburan kan. Tapi Cuman capek juga. capek banget Pak. Capek juga. Karena fokus kita itu gimana yang kita ajak bisa liburan. Iya. Gitu. Gak enaknya. Gak enaknya. Jujur aja nih, jujur. Iya pasti capek lah namanya. Capek. Capek banget Pak di luar negeri. Capeknya itu kan macem-macem. Ada Gini, lu Pak, capek lu- jalan kaki, capek ngurusin, capek Oke. ngangkat. Lu kerja di Indonesia nih, Hah. itu kan dari jam berapa sih? Paling 8 jam. 8 jam ya. Oh, oke. Tuh. Dan gua di sana itu dari mereka bangun. Jadi kayak gini, lu pernah ikut pesantren kilat nggak sih? Iya. Jadi gua harus bangunin nih pagi-pagi, Iya, benar, mastiin benar, semua benar. bangun. Iya. Sarapan, ayo kita sarapan. Sarapan, iya. Ayo 2 kita kali jam lipat segini. sih. Harus 2 kali bangun. lipat. Jadi ngurusin gua juga, ngurusin orang juga. Capek gitu. juga berarti ya? Sampai 20 orang kadang. Oke. Nanti masuk bis, absen lagi. Jadi kayak lu lagi Iya, ikut iya, study iya, tour lah. study Ya udah tour. gua jadi peserta aja lah. Karena gua jadi TL. Makanya. Kalau lu jadi peserta, gue jadi apa? Tamunya. Ya cuma kalau enaknya ya kita bisa sekaligus jalan-jalan ya. Jalan-jalan, Gitu. iya. Walaupun kalau ibaratnya kalau gue pribadi udah yang bukannya gimana-gimana, tapi kalau udah ke tempat yang sama dalam waktu yang dekat, apalagi tiap bulan ya pasti kan ada rasa bosan juga lah gitu. Oh, jadi lu bosen? Jadi fokusnya udah yang di bawah happy gitu. Oh. Karena gue juga ngerasain juga dulu kayak gue liputan ke daerah pun juga. Emang sih awalnya kita belum pernah ngejelajah destinasi Iya. kota-kota yang belum pernah kita kunjungin. Tapi udah kelama-lamaan juga. Lu capek bayangin juga. Pak, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Gue bulan ini jalan lagi ntar, bulan depan, tanggal 18 Februari. Ke Turki. Ke Turki lagi ya. November. November. Iya, Gitu, bawa grup. Ya emang ngerasainnya begitu. Begitu, wow enak kita belum pernah ini. Tapi orang lain melihat, wah lu enak banget jalan-jalan. Tapi dia nggak merasakan ya. apa yang Dan kita- nggak salah juga sih orang Iya. berpersepsi seperti Iya, itu. iya. Oke, Apalagi udah. Enggak, pernah ada cerita lucu nggak sih? Iya. Tadi kan belum dijawab. Iya, cerita lucunya. Ya pastilah ada kejadian-kejadian unik ya. Ha-ha. Ya kita jalan-jalan, apalagi bawa grup ke daerah yang komunikasi Belum pernah. aja kita Belum pernah. ya Iya. bisa ya bahasa. Karena di Turki itu yang gua alamin warga-warga terutama di daerah itu di luar kota itu mereka tidak semua bisa berbahasa Inggris. Iya, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kadang komunikasinya terhambat. Bang, Oke, jadi kalau untuk pengalaman itu ada pengalaman seru, ada pengalaman lucu, ada pengalaman yang menegangkan juga. Gitu. Nah, untuk pengalaman ya paling kita sharing pengalaman lucu aja sih ya, jadi seru lah. Jadi di Turki itu kita ada mengunjungin satu daerah namanya Izmir, kota Izmir. Nah, di sana itu saya bawa grup. Nah, salah satu pesertanya itu ini Mules. Oke, mules. Mules. Oh, aduh, itu Mau- masalah mau inilah ya panggilan alam. panggilan alam. nah itu WC-nya gimana Bang ya? Sabar. Di sini kan jamban ya bahasanya di sono. Nah di sana itu jadi kita lagi di tol, terus
Bang Dul, iya saya biasa dipanggil Bang Dul. Bang Dul, saya mau ini mulas nih, gimana nih orang Aceh kan? Waduh Pak, kita lagi di tol Pak, rest area baru juga lewat gitu. Suruh gali aja loh Pak. Akhirnya Bapak tunggulah 30 menit gitu. Akhirnya kita sampai di salah satu spot di alun-alun namanya di kota Izmir. Dia langsung udah nungguin tuh di depan pintu bis. Begitu berhenti buka pintu, Pak itu toilet di sana. Iya saya tahu. Ya udah harusnya saya mau temenin tadinya, cuman dia udah keburu-buru ya. Keburu cepi. Akhirnya udah dia ke toilet, saya bawa rombongan ke spot alun-alunnya. Ya, deket sih di situ, kelihatan lah. Toiletnya juga kelihatan. Pikir kita kan aman lah di situ. Deket nah, lah. Ternyata setelah acaranya selesai, kita mau kembali ke bis. Tour guide lokal kita lapor ke saya, bro, ini salah satu peserta nggak ada. Hah? Yang mana? Yang tadi ke toilet. Aduh, langsung. Balik lagi. Belum. Oh, belum jalan. Belum Pas mau jalan itu jadi ceritanya ya. Pas mau jalan di absen bahasanya ya. Budi, ya. Amir kagak ada. Bingung tour leadernya. Ya udah akhirnya kita bener-bener muterin itu kota di Izmir. Teriak-teriak nyari di mana nanya-nanya orang juga bingung kan. Akhirnya alhamdulillah itu ada pemuda sekitar yang lagi main skuter kayak di Indonesia ya, itu kayak ada kan yang grab gitu kan. Oh iya. Nah dia ada lagi main itu kita udah tolong cariin gini. Akhirnya dibantu muter nungguin. Akhirnya dia datang, pesertanya dibonceng sama dia dipeluk. Langsung. Wah itu sama rombongan diketawa-ketawain dong. Habis itu. Habis. Akhirnya pas sampai di bis Bapak kita berak tanya. di mana? Bener. Bapak di mana sih, kemana aja? Aduh saya ke toilet yang kamu tunjuk tadi tutup. Ternyata kota itu lagi lockdown waktu itu ya. Jadi toilet umum nggak dibuka. Mungkin fasilitas umum juga dikunci, ditutup. Akhirnya, terus Bapak kemana? Saya ngitar di rumah warga. Gitu. Terus gimana Bapak? Gimana caranya bisa ini kan? Nggak bisa ngomong. Kan? Saya bilang stomat. Terus saya nggak dikasih WC, malah dikasih makan. Dikasih makan. Larang mulus. Stomat. Oh ya. Sakit perut, stomat. Dikasih makan. Nah, dia nunjukin perut gini. Jadi dikira orang kelaparan. Lapar kali ya. Oh, iya kocak juga tuh ya. Akhirnya ya numpang di rumah warga dan alhamdulillah kembali ke bis gitu. Itu kalau di Turki bahasanya apa ya? Bahasa Turki sendiri ada. Dia lebih ke Arabic apa? Apa ya? Ya pokoknya Latin Turki lah. Latin gitu. Turki ya. Saya agak susah emang mempelajari. Iya sih. Emang ya teman gue juga ada orang Turki juga sih. Dia ngomongnya juga ya kita juga aneh ya kalau misalnya ada aksennya Paris pun kita juga ngerti kan. Jadi kayak agak smooth gitu. Oh jadi Turki gitu. Bukan Arabic ya. Tapi kalau kita ngomong Arab juga. Lo tahu kan ojil tuh? Kan ada titik 2 iya. Itu Turki gitu tuh. Oh, oke. Oke, terima kasih Babang Capek ya ngomong. Duhat. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng di sini. Mungkin dari teman-teman semua Bang Alpi yang mau kita mau traveling ya teman-teman yang mau traveling dengan budget yang murah. Itu tadi pertimbangannya kita nggak cuman budgetnya doang, tapi setelah itunya ya karena after salesnya. Ya after travelingnya kita harus kita pikirkan juga dong. Pasti karena lo dapet salah satu yang kita inginkan abis traveling kan momen ya. Nah, kita itu udah plus fotografer, jadi pulang-pulang ada link Google Drive, lu tinggal download. Nggak perlu repot-repot lagi. Nggak perlu repot-repot. Oke. Jadi lebih kita nggak usah repot-repot lagi ya. Iya. Itu foto aja apa sama video juga? Sama video juga. Oke, bawa badan, bawa pakaian, paspor, visa, udah berangkat gitu kan. Betul. Gue telepon bini gue dulu yang daftar. Siap. Mau potong gaji berapa bulan? Oke, thank you banget Bang Dul. Juga Bang Alpi. Follow kemana tadi? Follow ke Angkasa Yudhistira Travel. Angkasa Yudhistira Travel. Ngamen dulu. Jika teman-teman suka dengan obrolan kita pada episode ini bisa di like dan subscribe di channelnya siapa? Channel gua. Karena like dan subscribe itu gratis. Oke. Oke, gua Alfian Deltoids. Gua Oki Purna. Gua Dulhat. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye. Sampai jumpa di Turki.